subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tombol loncengnya yuk. Abu Bakar As-Siddiq, yang bernama asli Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy, et-Tamimi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah di kakeknya, Murrah. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah, dan wafat di usia yang sama dengan Rasulullah, yaitu 63 tahun. Di masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok terhormat yang memiliki harta kekayaan yang sangat banyak dan berkepribadian saleh, yang selalu diminta nasihat dan pertimbangannya, serta senantiasa membantu orang-orang yang kesusahan. Beliau merupakan salah satu dari 10 tokoh Quraisy, yang kejayaannya di masa jahiliyah bersambung hingga masa Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling bersih di masa jahiliyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Al-Aliyah Ar-Rayyahi, bahwa di masa jahiliyah, Abu Bakar tidak pernah minum minuman keras. Itu dilakukannya demi menjaga kehormatan dan kepribadiannya, karena menurutnya, orang yang minum minuman keras adalah orang yang menyia-nyiakan kehormatan dan kepribadiannya. Ibnu Asakir juga meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar tidak pernah melantunkan satu syair pun di masa jahiliyah, dan tidak pula di masa Islam. Dia dan Utsman tidak pernah minum minuman keras di zaman jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat yang paling awal masuk Islam. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Terlepas dari ijma tersebut, Abu Bakar merupakan sahabat yang menemani perjuangan dakwah Rasulullah dari sejak masuk Islam hingga wafat. Ia tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, baik saat berada di tempat ataupun saat berada dalam perjalanan, kecuali pada hal yang Rasulullah izinkan dia untuk keluar, baik untuk melakukan haji atau ikut dalam peperangan. Abu Bakar As-Siddiq pula lah yang menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, serta rela meninggalkan anak-anak dan keluarganya sebagai ungkapan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani Rasulullah saat berada di dalam gua. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai sahabat Rasulullah yang tidak pernah sedikit pun meragukan setiap dakwah yang disampaikan Rasulullah. Ketika banyak kaum kafir Quraisy yang menuduh Rasulullah sebagai pendusta, maka Abu Bakar akan menjadi orang pertama yang membenarkan setiap perkataan Rasulullah. Maka dari itulah gelar As-Siddiq merupakan gelar yang diberikan Allah melalui lisan Jibril dan lisan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu peristiwa penting yang membuktikan gelar As-Siddiq pantas tersemat di belakang nama Abu Bakar, adalah ketika peristiwa malam Isra Miraj. Di saat masih banyak yang meragukan peristiwa malam Isra yang dilakukan Rasulullah, maka Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan kabar langit tersebut. Abu Bakar As-Siddiq sering pula disebut sebagai penyelamat Islam, karena ia merupakan khalifah umat Islam yang mampu melewati masa-masa genting dengan sangat gemilang, selepas wafatnya Rasulullah. Ada beberapa peristiwa penting yang mewarnai masa kepemimpinannya, yang sangat menentukan masa depan Islam. Meneruskan pengiriman tentara Usamah yang merupakan wasiat Rasulullah. Pasukan Usamah bin Zaid yang berjumlah 700 tentara, dalam misi pembebasan dan memperluas dakwah Islam ke negeri Syam, pernah dipersiapkan Rasulullah sebelum wafat. Abu Bakar berkata, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, andai kata anjing-anjing menarik-narik kaki istri-istri Rasulullah, saya tidak akan pernah menarik mundur pasukan yang telah dipersiapkan Rasulullah, dan saya tidak akan pernah membuka bendera yang diikatkan Rasulullah." Memerangi orang-orang yang murtad. Pasca wafatnya Rasulullah, banyak kaum muslimin yang murtad. Mereka seolah tidak terima dengan wafatnya Rasul. Mereka menganggap jika Rasul itu benar, maka tak mungkin wafat. Berbondong-bondong suku-suku dan kabilah Arab kembali ke agama jahiliyah mereka dan meninggalkan Islam, terutama orang-orang Arab yang imannya masih tipis dan baru beberapa waktu masuk Islam.
Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah segera bertindak dengan mengirim panglima-panglima Islam untuk memerangi orang-orang murtad itu. Hal yang membuahkan hasil dengan kembalinya kabilah-kabilah Arab ke pangkuan Islam. Munculnya nabi-nabi palsu. Gerakan murtad berjamaah yang terjadi di awal-awal kekhalifahan Abu Bakar dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengumumkan kenabiannya. Di antaranya muncul nabi palsu bernama Nusailamah Al-Kadzab, Sijah, Aswad Al-Ansi dan beberapa lainnya. Mereka bertambah kuat dengan berkembangnya ajaran dan pengikut dari hari ke hari. Hal yang membuat Khalifah Abu Bakar segera mengambil keputusan untuk menumpas mereka. Berkat jasa Abu Bakar As-Siddiq dan panglima-panglima tangguh tentara Islam ketika itu, semua nabi-nabi palsu berhasil ditumpas sampai ke akarnya. Munculnya gerakan menolak membayar zakat. Seiring dengan wafatnya Rasulullah, sebagian bangsa Arab beranggapan bahwa dengan wafatnya Rasulullah, maka tak perlu lagi membayar zakat harta mereka. Pasalnya pengurus zakat sudah meninggal, sehingga tak perlu bayar zakat lagi. Mengetahui itu, Khalifah Abu Bakar dengan segera mengirim bala tentaranya untuk menumpas gerakan ini, dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa tak ada kaitannya antara berhentinya kewajiban bayar zakat dengan wafatnya Rasulullah. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Suatu ketika, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutarakan kekhawatirannya kepada Khalifah Abu Bakar terkait banyaknya kaum mukmin yang gugur pada peperangan di Yamamah. Umar khawatir jika itu menimpa para kuro. Umar menyarankan agar Abu Bakar menghimpun semua ayat-ayat Al-Quran. Maka dipanggillah Zaid bin Sabit oleh Abu Bakar, dan ditugasi untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang kala itu berceceran di berbagai tempat, dan dihimpun dalam satu mushaf Al-Quran. Sejarah hidup Abu Bakar As-Siddiq ditutup dengan satu hal yang sangat penting, yang menandai kehidupannya dan merupakan keutamaannya yang paling agung, yaitu penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya menjadi Khalifah Rasulullah berikutnya sesaat sebelum Abu Bakar As-Siddiq wafat, yang bahkan di kemudian hari menjadi masa pemerintahan Islam terbaik setelah masa kepemimpinan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Rasulullah yang dianggap paling baik keislamannya dari awal memeluk Islam hingga ia wafat. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia berkata, "Kami dan pada saat itu Rasulullah ada di tengah-tengah kami," menyatakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling utama, lalu Umar, kemudian Utsman dan Ali.